يتفضل مشكور. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, terkhusus guru kita bersama dengan makhluk. Saya berkeras langsung, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Juga Sahibul Bait, Bapak ulama beserta keluarga yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang hadir, yang sama-sama senantiasa berharap taufik hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pembicara yang telah memberikan waktu kepada saya, semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita diminta ziyadatul doa, mendoakan Ananda Ayu Nazaria Zahira, putri dari Bapak Muhammad Yani dan Ibu Zelfi Adianti. Semoga Ananda memberikan bintun solihatun, anak yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, bisa membanggakan, mengangkat derajat keluarga besarnya, dan mudah-mudahan termasuk anak yang senantiasa diberikan kepandaian, kecerdasan, zahirun aw batinan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga tidak bosan-bosannya kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau dari saat ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat dari Muhammad berlaku di dunia sampai nanti di akhirat. Ya rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini tentunya kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan dalam kebaikan. Karena ketika kita istiqomah dalam kebaikan, di situ akan ada yang namanya barokah. Dan yang namanya barokah ini adalah suatu pemberian Allah yang tidak semua orang dikasih. Memaknal barokah, apa itu arti barokah? Ziyadatul khair alal khair, tambahnya kebaikan atas kebaikan. Umur yang barokah, umur yang dipergunakan dalam kebaikan. Kesehatan yang barokah, kesehatan yang dipergunakan dalam kebaikan. Rezeki yang barokah, rezeki yang dipergunakan dalam kebaikan. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang senantiasa dibingkai dalam ketaatan, dalam kesolehan, sehingga keluarganya dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat yang paling kecil adalah nikmat duniawi. Jadi duniawi ini jamaah rahimakumullah, materi ini adalah nikmat yang kecil. Lalu ada nikmat yang sedang, adalah nikmat diberikannya sehat wal afiat. Sehat belum tentu afiat.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan dalam afiah. Afiah ini artinya ya senantiasa disibukkan dengan amal-amal yang soleh. Kesehatan yang manfaat, yang maslahat untuk diri kita, keluarga kita dan orang banyak. Itu namanya sehat wal afiah. Sehat dibawa buat ibadah kepada Allah, hadir di majlis ilmu. Sehat dipergunakan buat melakukan ibadah sholat yang 5 waktu. Sehat dipergunakan untuk senantiasa mengunjungi kepada keluarga, sanak famili, silaturahim. Maka kesehatan yang senantiasa di dalamnya ada afiah. Ada hal yang memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada nikmat yang ketiga, nikmat yang berharga adalah nikmat diberikannya yang namanya pasangan hidup. Dari pasangan hidup diberikannya anak keturunan. Karena memang yang namanya tujuan berumah tangga, thalabus syafa'ah, berharap bagaimana nanti ada yang melanjutkan, ada regenerasi. Begitu bangganya, bahagianya kalau kita alhamdulillah dikasih yang namanya dzurriatan sholihin, anak keturunan yang baik. Maka kalau kita pengen punya anak keturunan yang baik, anak yang saleh dan salehah, maka ikuti petunjuk dari Al-Quran dan hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya malam ini jamaah rahimakumullah, sahibul bait sahibul hajat mengundang kita bersama untuk mendoakan Ananda Ayu Nazaria Zahira menjadi anak yang salehah, anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Karena yang namanya anak dalam Al-Quran, yang pertama jamaah rahimakumullah, anak bisa disebut ya qurratu ayun, penyejuk hati. Ini harapan kita bersama. Alangkah bahagianya kalau kita punya anak, subhanallah. Begitu menyenangkan, begitu membanggakan, begitu membahagiakan. Anak yang punya akhlakul karimah yang luar biasa. Maka kalau kita sebagai orang tua ingin punya anak yang saleh dan soleha, maka harus ada ikhtiar, harus ada upaya, harus ada usaha. Disekolahkan anak kita, dipesantren anak kita, disuruh ngaji anak kita, agar anak kita punya pondasi yang kuat, punya iman yang mantap, ibadah yang istiqomah. Maka insya Allah kalau kita punya anak saleh, soleha, punya akidah yang baik, punya amal ibadah yang baik, akhlak yang baik, bisa dipastikan anak akan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, keluarga besarnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang selanjutnya, anak bisa merupakan fitnah, ujian. Tidak sedikit jamaah rahimakumullah ada orang punya anak, masya Allah, ini anak ya bukan malah nyenengin tapi nyebelin. Iya, ya anak masya Allah susah diatur. Iya. Nuntut melulu. Ada orang temennya mohon maaf beli motor yang bagus, Pak, motor dia motor. Bapak nggak punya, gimana ke pacarannya? Yang penting saya pengen. Kalau nggak dibeliin, pokoknya saya nggak bakal pulang 2 minggu. Ya kan? Tuh, kadang begitu tuh anak. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka jangan pernah kita sebagai orang tua karena sayangnya terhadap anak selalu terus diikuti nih kemauan anak, tanpa ada manfaat atau tidak apa yang kita kasih kepada anak kita. Kalau memang alhamdulillah ada rezeki jamaah rahimakumullah dan kita percaya sama anak kita nih, memang anak kita bagus, anak kita soleh, ya memang butuh yang namanya alat transportasi. Ya kalau ada rezeki mah jangan perhitungan kita sama anak. Ya, sama bini juga sama, Pak. Saya sama bini nggak pernah perhitungan. Sama bini setiap hari saya kasih Pak 500 2-3 bulan. Yang penting kan di dunia kan. Nah, iya, kasih. Cuma ada tulisan kecil biar sampai 3 bulan ya alhamdulillah. Ya enggak ya resiko kita suami, kudu bisa nyari rezeki. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada anak yang merupakan ya tadi fitnah, ujian.
Maka terus kita sebagai orang tua sibukkan dengan banyak berdoa kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, Rabbi ja'alni, jadikan aku muqimas salati, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku ya Allah, qabul doaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Kalau keluarga pada rajin ibadah, pada dekat dengan Allah, Pak, urusannya diberesin sama Allah. Ya, saya lihat masuk ke sini, masya Allah, lihat majelis ya Riyadul Jannah, taman surga, Pak. Makanya saya masuk ke sini lihat bapak-bapak wajahnya wajah ahli surga semuanya. Amin. Wajahnya pada bercahaya semua, amin. Karena lampunya terang, Pak. Nah, kalau gelap nggak kelihatan. Ya, baru naikin turunin lagi. Tidak ada ruginya kalau kita sering hadir di majelis taklim. Amin ya robbal alamin. Satu nih jaminan orang hadir di majelis taklim, hatinya adem, Pak. Gak bakal bapak punya pikiran yang namanya utang, pasti pada lupa utang. Bener nggak? Enggak. Masih ingat? Hilangin dulu lagi dikir mah. Ntar kalau sampai rumah lihat tulisan, utang ya dipikirin lagi. Ditenangin hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis taklim adalah orang-orang yang senantiasa nama kita nih disebutin oleh Allah terhadap makhluk yang ada di langit. Kalau si fulan adalah hamba Allah yang sedang berzikir kepada aku, kata Allah, maka ya malaikat Jibril, sampaikan kepada para malaikatku yang ada di langit, aku telah menyayangi si fulan. Jadi kalau kita nih rajin ibadah kepada Allah, rajin zikir, maka kita bukan hanya dikenal menjadi orang yang baik di dunia, tapi sampai di langit kita termasuk orang yang dikagumi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ceramah nggak usah lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele ke Jakarta beli burung pelatuk, lama-lama takut jamaah pelatuk doyan ular. Kalau jamaah ngantuk khawatir pada yang repot urusannya nanti. Yang terakhir baru game mulai. Baru jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita malas sama doa. Usahakan munajat kepada Allah. Manfaatkan nih kita nih sebagai orang tua, nabung doa buat anak cucu. Demi Allah nih kita bisa begini nih, ini doa dari orang tua kita, Pak. Kita bisa manfaat di masyarakat, punya ilmu, punya amal saleh, ya, punya harta benda, segala hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulunya orang tua kita, kalau kata orang Jawa, Pak, orang tua kita nih kudu banyak tirakat. Iya, kudu banyak tirakat. Kata ulama, tirakat itu bisa melalui saum sunnah, bisa tirakat bisa melalui baca Quran, tirakat juga itu, ya kan? Tirakat juga bisa melalui zikir. Nih bapak-bapak insya Allah nih banyak zikir, banyak mikir nih. Banyak mikir, banyak zikir. Orang kalau udah zikir, jamaah rahimakumullah, insya Allah semakin kita diarahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaklah nabung doa. Kapan doa-doa yang mustajab? Doa di majelis taklim. Lagi begini. Terus yang kedua, doa setelah sholat fardu. Kalau kita habis sholat fardu, jamaah rahimakumullah, jangan Allahumma lantas jalan. Allahumma anta salam. Ikuti dulu. Kita mau jadi makmum nih enak, Pak, ketimbang imam. Imam mah kalau bikin doa mikir, Pak. Iya, apa lagi yang dibaca? Kita makmum, amin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tidak keluar kue, Pak, bagiannya sama sama Ustaz. Iya, piringnya. Yang lain beda. Enggak usah pikirin, Pak. Itu Pak. Kalau ada enggak lagi mana caranya. Banyak nabung doa. Insya Allah, Pak. Kalau kita sering minta sama Allah, jamaah rahimakumullah, nggak mungkin ditolak sama Allah. Pasti disimpan sama Allah permintaan si fulan. Maka nanti diwujudkan di saat tepat itu. Waktunya orang tadi benar-benar dipercaya sama Allah, dapat bagian apa yang diminta, baik dirinya ataupun orang tuanya. Yang terakhir. Terus Ustaz nggak apa? Yang terakhir nih. Ada 3 doa yang tidak ditolak sama Allah. Da'watul walid alal walad. Doanya orang tua sama anak. Nih makanya namanya orang tua nih kalau ngomong hati-hati, Pak.
Ini kesel apapun, semarah apapun Pak, kalau sama anak jangan asal kecap Pak. Yang bagus kita ngedoain. Jadi kalau anak kita rewel Pak, doain ya Allah mudah-mudahan jadi calon presiden, calon gubernur, calon bupati, gitu kan? Doain begitu. Jadi jangan ngedoain jadi kenek nanti Pak. Yang bagus, doanya yang bagus. Iya, mudah-mudahan mulia kamu sukses. Jadi marahnya tersalurkan begitu. Ya. Lalu yang kedua, dakwatul walad alal walid, doanya anak ke orang tua sama juga. Nih kita nih anak ngedoain orang tua apa, masya Allah sampai tuh. Kalau orang tua kita udah nggak ada, lalu kita ngedoain Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Kalau orang tua kita baik, ditambah kebaikannya sama Allah di alam barzah. Amin. Kalau orang tua kita mohon maaf, karena mungkin punya dosa, punya salah. Ketika anaknya mengangkat habis sholat Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ini orang tua mohon maaf, kalau seandainya sedang disiksa sama Allah, ya sama malaikatnya Allah, kata Allah, ya malaikatku, hentikan itu siksanya. Ini anaknya sedang kirim doa. Maka dikasih nikmat sama Allah, diganti nikmat oleh Allah, dihilangkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau saben waktu Pak, 5 waktu kita kirim doa, insya Allah orang tua kita dalam kubur diamankan sama Allah. Amin ya Rabbi. Yang terakhir, doa yang mustajab adalah doanya ulama, orang-orang soleh Pak. Jangan pernah malu Pak kalau ketemu orang soleh. Ustaz, guru doainnya biar anak saya soleh. Begitu. Datang ke ustaz, ke ulama, cuma jangan datang doang Pak. Ya ke ustaz ada ngertinya gitu. Ya ada plastik Pak yang dibawa, plastik yang dibawa. Apa yang dibawa mah pantas begitu. Jangan datang ke ustaz, Waalaikumsalam ustaz. Ya datang doang Pak. Romanya ustaz panen ini jambu. Ya boleh ustaz bagi. Ini kebalik hadir. Jadi jamaah ke ustaz ada sesuatu yang dibawa, itu yang barokah. Minta doa sama ustaz, malim ulama, insya Allah doanya orang soleh dikabul oleh Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita sama-sama menajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhi Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulih ajma'in. Amin. Allah ya rabbana min alhamdulillah wa alhamdulillah fi ni'amika fi mazidah. Amin. Alhamdulillah بجاه وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا من اهل البيت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولا تفتنا بعدهم. برحمتك اللهم اجعل قلوبهم روضة من رياض الجنان وغفرة من حفر الجنان. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا واهلنا واجرنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل التقوى. واجعلنا واياهم من اهل الشر والغير انك على كل شيء قدير. الحمد لله المشتكى وانت المستعان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونسالك على فساد فينا ونسالك الصالح عبدنا كل يا الله برحمتك ارحم الراحمين. اللهم فقهه في الدين وعلمه برحمتك ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والحمد لله بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.